Karena Untuk ini Drian. bakal untuk seorang one-one. Untuk seorang one-one, betul. Ya di kontes mau nggak mau daripada one-one nyampe range-nya lebih baik kita deny dulu dengan Varsha. Apalagi artileri dari Federal Airstrike itu kan sangat luas sekali. Yap. Dan jangan lupakan juga impact dari Cross Strike di early game, dia bisa memberikan efek stun dan melakukan ganking dengan cepat untuk Onyx Esports. Betul sekali, Bapak KB. Dan kita lihat EVOS Legend akan mengambil 2 hero terakhir sebelum nantinya akan bertanding di Land of Doubt. Tentunya masih banyak sekali hero yang terbuka. Support Silena masih ada loh. Oke, tapi kali ini kayaknya EVOS Legends harus butuh high ground sih. Dia High ground. Butuh high ground defensif juga sih, Be. Canggih. Gua nggak tahu apa tapi Yip. YP, yes benar, kuat banget. YP. YP Yipa, keluar dan Sylvana. Sylvana untuk fix. Wow. Jungler Benedetta fix auto. Iya, Udah pasti. Udah pasti. Dan Onyx Esports Roger. bisa jadi Roger. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat Benedettanya akan dipakai oleh Vercik ya. Gue lebih kaget kalau seandainya Haritnya bakal dipakai sama Sun sih. Iya, gua Wah. Iya itu gue bakal lebih kaget pokoknya sih. kalau enggak Roger, Harley mid atau enggak tukeran sama hero-nya cewek. Iya. Atau nanti bakal ditukar sama atau emang ceweknya Atau nanti enggak bakal ceweknya main Parsa. cewek main Parsa Cewek main berarti Parsa hari timid dia butuh 1 buah support. Kita akan lihat Agak nih. kompleks Sebentar. Seru Ah, iya, banget ya. agak rumit. Iya. Seru. Onik lebih ini nih, lebih tidak ini. Oh kan? Granger. Berarti ceweknya akan menggunakan Harit kemungkinan atau jangan-jangan Drian. Drian. Drian yang menggunakan Harit? Drian gunakan Parsha. Parsha benar berarti. Wait. Iya, Drian Parsha, Sans Sans menggunakan Smith. Hyrit. Sun Smith cewek samping Granger. Granger Oh. ya. Grangernya. Gila. Granger God Lane. Ini dua-duanya Yes. mechanical bro. Harit Yoi. harus pas I don't hang. know. Benedetta harus pas hang. Dan coba bentar, gue belum bisa bener-bener netapin karena gue harus lihat yang di layar dulu nih. Iya. Yang di layar tuh udah fix soalnya. Udah fix no debat valid. Mau debat valid, betul sekali. Valid itu bro, yang ngeluarin api. Itu valid. Oh iya benar, sorry. Gak salah. Nggak salah. Oh, oke. Udah pada bersiap pemain-pemain dari kedua tim. Oke, bentar gue lihat. Jeng Sun sebentar. Ini dia nih seru nih. Ini kelas sih. Ini Suns versus Ultimate Uranus juga jangan lupa. Suns versus Persik di arah mid lane. Ini yang bakal gue tunggu-tunggu. Yes. Buat kalian seluruh EVOS fans dan juga sobat tadi langsung aja banjirkan kolom komentar. Dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua di game pertama. Bakal dipandu Ranger Maskio dan juga KBGGWB. Yoi, EVOS Legend berhadapan dengan Onyx Esports. Sudah ada Rek tentunya yang berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Bener banget, bahkan cewek tadi membantu sedikit dengan adanya 1 buah Rhapsody indah bernyanyi. Dan di arah Salah nada, sana salah lirik lagi. ternyata saat bakal diganggu pergerakannya ada Persik. Berhasil mengamankan 1 buah Purple Bomb atas seorang Sun. Retribution yang tepat. Tangan Ring mengganggu pergerakan. Sun bakal dipukul mundur begitu saja seperempat cara terakhir. RKT udah mulai memancing keributan dengan Seeker. Go Onyx. Benar banget, Vercik mendapatkan suatu keuntungan ketika mendapatkan purple buff milik seorang Sans Kaiden dan juga anti mage. Melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membantu kepada kemenangan dari EVOS Esports. Oke, Persik langsung menuju ke arah red buff. Permainannya cukup agresif tapi Rek hanya bakal coba ditumbang begitu ya. First blood didapatkan dan tidak berhasil. Drian bakal coba untuk mengganggu ke arah Rek. Ada boots di sana. First blood bakal didapatkan oleh seorang Onyx Esports dan Persik berhasil mendapatkan 2 buff yang dimiliki Onyx Esports. Onyx Esports pertama kalinya berada di posisi yang gak bagus di bawah menit yang kedua, Profesor. Iya, purple buff tadi benar-benar menjadi jawaban dari Persik. Dia langsung ngamanin semua pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena Persik hadir sebagai anti jungler. Dia melahap semua source jungle yang harusnya jadi milik Suns, tapi malah dia ambil sendirian kali ini. Dan ingat, Suns dengan Haritnya tidak ada purple buff di early game. Ini bakal berat banget untuk dia. Dan bahkan harusnya ketinggalan level. Karena Sunsnya juga harus pulang dulu. Purple buff udah hilang. Orange buff juga hilang. Semuanya hilang. Hilang seperti kenangan yang kita lihat juga dari Sans ya. Memang udah kalah level ya. Dia masih sekarang level 2 sedangkan Versiknya sudah level 4 dan berusaha untuk mengambil beberapa poin-poin lagi. Dan kalau kita lihat udah ada turtle yang pertama sudah hadir dan bisa diamankan oleh seorang Persik. Di bawah menit yang ketiga turtle pertama sudah diamankan oleh Persik. Bahkan Suns kali ini di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan akhirnya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, kalau nggak dapet itu bahaya banget untuk seorang Harit ya. Dia sampai pakai retri loh. Karena dia sadar di situ nggak aman.
Dan RKT dengan Rico. Tas, tribut to Cornet. Tas. Kalau kata Bung Cornet apa, Profesor? Tas. Sudah ada Rek yang melakukan serangan kepada Keyboy di sana di bottom lane. Sudah ada Clover, Versik juga mengambil beberapa gold shield kali ini. Kita lihat. Oke, langsung ada blok karena belakang berhasil tumbangin satu. Persik gak peduli apapun terjadi dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Mendapatkan 2, ternyata masih ada flicker di arah sana. Ya tadi ada Imperial Justice juga dikeluarkan oleh seorang Rek ya, tapi memang belum bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal kecuali tadi dapat Brian 1 orang. Gila, owning banget dari EVOS Legends di awal game kayak gini. Walaupun pertukaran poin killnya masih satu sama, tapi perbedaan dari Gold sangatlah signifikan. Keyboy bahkan benar-benar dipukul mundur di arah bottom lane hingga Gold Shield turretnya bahkan sudah hancur di bawah menit yang kelima. Dan bukan hanya itu aja, Persik di arah bottom lane dapetin gold buff. Dia udah level 6. Meanwhile, Suns masih level 5. Kali ini masih terlebih dahulu untuk farming untuk seorang Persik dan anti-match. Cuma Buntu tidak boleh terpick off sama sekali dari top lane. Dan untuk Boots juga nggak boleh terpancing dengan adanya seorang anti-match. Kalau Boots terpancing, ini bakal bisa menjadi bencana untuk Simonic Esports. Iya, Boots kali ini juga udah mulai melakukan banyak penetrasi dan sementara itu di bottom lane sudah ada cewek. Duel Dragon pada seorang Luminer, tapi kali ini masih ada satu Aegis diselamatkan oleh seorang Clover. Bahkan Ray berhasil mendapatkan Ibrahim karena seorang Kima mau coba di follow begitu saja. Luminer, El Professor dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan 1 poin tapi bakal ditukar dan langsung diamankan oleh seorang Sun. Sedangkan final blow ke arah belakang bakal ada retribution dari seorang Versi melakukan sedikit pergerakannya hampir saja membuat dia terpick off tapi masih selamat. What a play from Versi dan one by one situation. Clover take down seorang cewek di arah bottom lane. Iya bener banget, tadi cewek bener-bener bisa mengamankan posisi sebenarnya, tapi sayang one-one-nya sangat-sangat sigap untuk menghilangkan seorang cewek. Dan itu entah kenapa aku paling benci kayak gitu. Kenapa? Karena itu timing reload dari Granger. Sebenarnya kita tahu setelah 6 peluru dia harus reload terlebih dahulu dan malah jadi berhasil dapat 1 poin Imperial Justice. Gak ada follow up damage, tapi dua Dragon telah keluar. Kali ini saat defense dan Lumina bersinar. Lari langsung ada final blow ke arah belakang. Kimo menjadi pilihan. Sas gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan bahkan tumbang lagi dan lagi. Persik benar-benar memberikan permainan yang luar biasa di bottom lane. Sang bayi macan mengamuk. Bener banget, dan kalau kita lihat tadi ada Feather Ice Strike sebenarnya kunci. Ngeri. Tapi sebenarnya poinnya tuh ketika Luminer melakukan reward manipulation. Tapi kali ini Death Sonata dikeluarkan. Persik gak peduli apapun terjadi. Cewek menjadi pilihan. Dan lihat ceweknya pun bahkan harus mundur. Terkejut-kejut. Keyboy coba mendapatkan Luminer. Lihat ada play from Keyboy. Freestyle dulu bos. Dan bahkan Luminer harus ditumbang begitu saja. Ibrahim sekarang seorang Keyboy nggak punya flicker lagi. Keyboy mudah harus tumbang. Crossbow tank mendapatkan cewek 2 poin di arah bottom lane diamankan. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, double kill diamankan oleh Clover tadi. Baik sekali pergerakannya. Dia benar-benar sangat memperhitungkan yang dikeluarkan sama dia dari pergerakan, dan juga tentunya di saat dia mengeluarkan crossbow of tank langsung mendapatkan 2 kill sekaligus dan langsung objektif sekarang di bottom lane untuk turret yang kedua. Bener banget, tapi Clover bakal coba fokus di arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret, dan cewek di sini nggak bisa berbuat banyak. Dia mencoba untuk clear minion dan berhasil kali dua wave dengan seorang Ray. Langsung di follow balas dengan adanya Ibe, langsung ada Fedas ke arah belakang sana, dan Rian pun dikati oleh Antimax. Antimax harus berhasil mendapatkan tumbang 1 orang Rian, sang mantan KG-nya. Antimax mau membalaskan dendamnya, tapi ada ada zaman push, Wales belum dikeluarkan. Jet Kundo, Antimax masih bertahan dengan Reburi di sana. Volley Sambo di arah mid lane hanya untuk clear minion saja, Gio. Iya benar banget. Kalau kita lihat sekarang dari Antimax sangat baik sekali. Dia meng-cutting minion karena kita tahu sendiri dari seorang Antimax, Uranus ya, sangat-sangat tebal. Bahkan seorang Esmeralda-nya tidak berani untuk mengambil resiko. Bener, bukan sembarang bener. Ini bisa dibilang farming yang well dari seorang Persik. Di debutnya yang pertama, Boots masih coba dapetin Antimax. Di sana Antimax gak berani bisa di pick off lebih lagi oleh seorang Boots. Karena Boots sadar dia meninggalkan lane-nya bakal pecah di arah top lane, Profesor. Iya, 85 dengan perbedaan network 4000 kali ini benar-benar unggul. Bahkan Suns-nya baru dapetin Calamity Reaper. Dan aku tadi shout out banget sama Rex di arah bottom lane ketika dia hampir mendapatkan point kill, tapi killnya dikasih ke Persik. Makanya jadi 3-0 di sini. Lihat Luminer sengaja dia buka dari samping karena dia tahu dia bakal rotasi ke arah top lane. 4 player dari Simonic Esports di arah mid lane, dan Boots-nya di solo kill oleh Persik berhasil melakukan takedown dan bahkan dengan recall tas. Saya Profesor, gimana recallnya? Tas.
gas terus kayak gitu. Untuk cornetnya di Butuh sana. cornet. Yes, langsung Federal saja. strike. Rek kali ini memberikan damage, tapi ternyata untuk mengganggu saja Gio. Iya bener banget. Sebenarnya dari tadi aku bener-bener mention Luminere dengan Yves-nya. Dia tahu positioning, dia tahu kapan harus mengeluarkan reward manipulation. Zaman Force dikeluarkan untuk seorang Luminere di belakang, tapi 4 orang dari EVOS. Saatnya tertangkap Imperial Justice tanpa kali ini Saatnya nggak boleh pulang, maunya digoyah atau full didapatkan. Mercy bakal mundur terlebih dahulu. Ultimate terlalu keluar di sana. Clover mencoba dapat di satu bang cross power, tapi ternyata weakness pointnya gak ada yang bisa kebuka sama sekali dari belakang. Luar biasa sekali kalau kita lihat Turtle yang ketiga sudah mulai hadir tengah-tengah knockdown. Objektif langsung diamankan oleh seorang Versik. Versik bener-bener bisa diamankan oleh teman-teman EVOS Esports. Dia EVOS Legend tahu untuk mengcover seorang junglernya. Dan Turtle dia sudah bisa diamankan. Ada 2 debut untuk hari ini dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura Fire sampai EVOS Legends benar-benar outstanding dari player-player debut. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti kalau lihat di belakang sejarah belakang sudah dikeluarkan ke Keyboy. Kali ini memilih untuk mundur. Cover yang baik dari seorang Rian. Rian save the day di arah jungle dari Simonic Esports. Hampir aja tadi bisa memakan korban dari serangan yang dilakukan oleh seorang Drian kali ini. Bus berhadapan dengan teammates. Dua mantan ini akan saling berhadapan. Gak mau pulang. Kita lihat darah putihnya udah tebal banget, bos. Regennya sih, gue lebih kaget karena Regennya. Cepet banget itu dia pakai apa ya? Oracle udah pasti sih. Oracle udah pasti karena udah nambahin banget dari segi poin regen HP-nya dan cewek. Dapat orange buff tadi barusan dengan Death Sonata. Death Sonata dapat ya. Bagus banget, tapi kali ini Clover bakal memilih untuk mendapatkan satu buah top turret, bakal fokus anti-match mengganggu ke arah backline. Rian bakal dipasang, tapi San dan juga Keyboy berhasil diambil dengan retribution Keyboy. Kali ini gak bisa meng-cover seorang San. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Ladang, tapi sepertinya Bayi Ladang masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Ladang dari bottom lane. Bener banget, almost is never enough. Malah Keyboy yang tadi dikenai oleh Rex dengan Imperial Justice bisa hilang, dan kali ini maju tanpa mundurnya 5 orang dari EVOS Esports mencoba untuk memperponakan Onyx Esports. Itu yang gua tunggu. Ngadu mekanik antara jungler dan juga jungler. Dan itu membuktikan San dengan kekalahan dia masih punya mekanik yang cukup tinggi. Tapi Luminere lagi-lagi menjadi pilihan. Daripada Astrek, damage ke arah belakang, bakal ngadu damage. Dan cewek save the day. Kombinasi, komunikasi di arah bottom lane yang bagus antara cewek dan juga seorang Drian. Iya, memang agak sulit ya kalau misalnya untuk seorang Eve ketika mengeluarkan reward manipulation, dia tidak bisa diapa-apain. Dan akhirnya itu menjadi sasaran empuk bagi seorang cewek ketika Grangernya mengeluarkan Death Sonata. Dan kalau kita lihat, Uranus ya berada di bawah bottom lane sana mencoba untuk melihat pergerakan-pergerakan, dan kali ini udah ada Boots yang menjadi korban berikutnya sepertinya, atau mungkin kebalikannya. Oke, gila. Ini lihat pertarungan yang luar biasa, kerat banget Onyx Esports yang bertengger di posisi atas dan cuma terkalahkan satu kali saja dari gamenya. Dia bahkan di sini benar-benar kesulitan melawan EVOS Legends. Ngeri. Karena Onyx ini berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya. Dan dia benar-benar sangat bermain statis banget, bagus sekali di match-match sebelumnya, di week kedua pun. Dan kali ini berhadapan dengan EVOS yang sebenarnya agak-agak sulit untuk menembus tim 6 besar atau 8 menuju ke peringkat atas. Tapi disinilah waktunya EVOS Legend membuktikan kalau mereka bukan kaleng-kaleng. Keyboy masih bisa dihindari dengan ada satu buah senpu. Lihat, Gabe apa? Tas. Jadi nada ya. Yoi, tas-tasnya jadi nada. Bener. Udah mulai ada tas-tas kembali yang dilakukan oleh Keyboy, mencoba untuk mengambil Lord yang pertama oleh seorang Versik. Yes, kali ini EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Lihat dari segi itemnya, Profesor, silakan. Oh, ini bakal jadi satu buah Athena Shield sih untuk meminimalisir damage dari Drian. So, kalau udah ngeliat Versik, kayaknya mungkin malah Drian harus benar-benar buka wings by wingsnya daripada dia nanti kena bakal satu buah Electro Final Blow. Jangan lupakan juga bahwa kali ini Rek bermain dengan sangat on point. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu pemain dari Onyx Esports mungkin saja akan ada Imperial Justice nantinya. Dan Clover, ya dia nyeker doang sih by the way. Dia cuma modal Shush dan udah punya Malefic Roar. Dia bakal fokus untuk dari segi turretnya terlebih dahulu daripada teamfight besarnya. Oke,
Dari Sanse juga dia sampai masih belum update ke Beast Killer ya, Be ya? Ya, belum sampai Beast Killer. Dia sampai Beast Killer, tapi lihat di sini Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di arah mid lane. Bakal coba fokus ke arah belakang. Restring mengumbar dan membuat EVOS Legend porak-poranda. Anti-match mengcutting minion di arah belakang. Mereka bakal fokus di arah bottom lane. Lu udah mulai tertangkap dan ternyata mereka berhasil mendapatkan siapapun di sana. Luminen memporak-porandakan, bahkan saat sedikit pun bakal coba dipandang blokan ke arah belakang. Nah, mereka fokus tentunya di arah turret dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Iya, banyak sekali ya beberapa damage yang masuk sebenarnya, tapi mereka nggak peduli, tetap fokus ke objektifnya di bottom lane. Dan kali ini kita lihat satu buat turret sudah bisa hancur. Oh, pada blok ke arah belakang. Persik mendapatkan 1 poin tambah terus cewek. Lihat, Persik mengacak-acak. Persik versus everybody. Dan nanti Persik mengcover di arah belakang. Persik yang terjatuh di sana. Di sana, Rian harus pulang. Tersisa 3. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Tersisa 3 orang berhadapan dengan 4 orang dari tim EVOS Oke, kalau Legends. gitu Sanchez lihat bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Luminen mencoba mesengkut biar minion masuk. Imperial Justice karena seorang Boots gak bisa berbuat banyak. Harus hilang dan nanti Boots mengcover di arah belakang. Saat gak bisa keluar kandang. Boots benar-benar bakal dikandangin kali. Boots juga pun tumbang. 2 versus 3. Ini gak baik banget untuk tim Onyx Esports. Iya, walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dilakukan oleh EVOS, tapi ini bahaya sekali. Mereka udah kumpul 4 orang. Tinggal Boots yang harus kita tunggu bersama-sama untuk hadir lagi di Lane of Down tentunya. Dan berharap menuju menit ke-13. Ini tentunya untuk EVOS Legend mungkin bisa menempatkan momen ketika dapat Lord lagi game kedua. Ada satu lagi. Ingat, bayangkan turret dari EVOS Legends gak ada yang pecah sama sekali, Profesor Kabir. Iya, dari tadi aku melihat rotasi Versik yang di mana dia awal-awal benar-benar ngerusuhin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ketika dia sudah owning dari segi gold, dia hanya mengamankan turtle and then landing phase. Dia juga nggak mau ketinggalan dari segi landing phase, nggak mau minionnya kedorong. Dan ketika dia tahu tadi di team fight, Keyboy-nya udah loncat ke arah depan, dia udah flick out. Artinya Versik nggak bakal bisa lagi di The Way of Dragon. Walaupun dia punya Unleavened Eye, dia lebih baik maju ke depan karena mungkin di di mindsetnya Versik pertahanan terbaik adalah menyerang kali ya. Yes. Makanya dia nyerang terus. Dan tapi Boots kali ini berhasil ditangkap di sana. Ada Clover mencoba untuk kebuka satu bonus point. Nanti Mes terlalu offset di belakang sana. Masih ada Saman dan juga Federal String. Tapi langsung dan Sonata menumpahkan seorang Anti-Mes. Anti-Mes harus tersungkur lemas di depan base dari tim Onyx Esports. Iya, Dead Sonata yang sangat-sangat on point sekali ke arah Anti-Match atau sang mantan oleh cewek. Bener-bener on point. Dan kalau kita lihat dari Versik dan juga seorang Luminer ya, ada Clover di bawah yang saling bersama-sama di sana mencari pundi-pundi gol terlebih dahulu. Karena kita tahu nih berdua ini damage-nya sangat-sangat sakit. Jadi mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan dulu kalau misalnya mereka bisa ngambil jungle-jungle-nya dari lawan. Yes, bener banget. Memang di sini yang muda punya mekanik cukup tinggi dari semua tim, bahkan yang muda ini benar-benar memberikan outstanding play. Mana masih muda. Mana masih muda. Masih muda. Peseng pula. Sans juga masih muda. Jago banget juga. Lord, Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya Sans dengan hero yang beda sama Kimi ya. Kalau kemarin kan Kimi, itu susah banget untuk ngedefense. Tapi dia dengan Haritnya Masih bisa di-pressure asal-asalan kali ini. Dan ini adalah satu hal yang bagus banget kayaknya EVOS Legends mulai bangkit dari kubur. Ya, bangkit dari kubur dan kalau kita lihat sudah mulai ada pok-pok ke arah Lord yang kedua dari Clover kali ini. Ada Rek juga, ada Versik Luminer yang sudah siap sedia untuk melakukan setup ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita harus perhatikan. Ingat Sans dan kawan-kawannya Onyx Esports pernah tumbang melawan Genfix atau lawan siapa? Aku lupa satu poin itu. Pokoknya dengan Kiminya itu Keyboy tetap bisa make play. Di sini Keyboy nggak main sama sekali, bro. Iya. Keyboy bener-bener nggak dikasih kesempatan dan kali ini udah ada versi dengan final blow-nya bakal mencoba fokus ke arah Lord dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Meanwhile, para pemain dari tim EVOS Legends memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Boots masih memaksa keadaan dengan baik. Clover mencoba untuk ngebuka satu bawah weakness point-nya. Versi mundur, Anti-Match Sakaratul Maut, Detonata tapi Keyboy tidak berhasil dengan freestyle dulu Bos Clover Power Play. Dia berhasil dari belakang saat ditumpahkan. Lihat, Master Kill didapatkan. Tersisa 2 player saja. Boots juga dikejar. Boots tumpah. Tersisa orang Rian. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Brian kali ini benar dikejar oleh Versik dan Wipe out! Everybody's dead! 3 Lord yang maju melongsong dengan nyaman menuju base terakhir dari Onyx Esports. EVOS Legends take the game 1. What a play! First play and good play. Versik di debutnya kali ini membuktikan walaupun saya anak baru tapi saya punya skill.
bukan kaleng-kaleng. Saya ada